Halo semuanya, kembali lagi di channel Belajar Arsitektur bersama saya, Suhijrah Widodo. Nah, beberapa waktu lalu kita ada buat artikel di website Studio Rancang Reka Ruang nih teman-teman. Nah, ternyata setelah artikel itu di-post, banyak yang suka dan kayaknya penasaran dengan isi artikel tersebut. Tentang apa kira-kira? Jadi, isi artikel tersebut adalah 7 tips desain taman indoor. Nah, mungkin ada nih teman-teman yang belum tahu apa itu taman indoor. Jadi, taman indoor ini atau sering kita sebut sebagai inner court ya, adalah suatu space yang isinya adalah tanaman yang terletak di bagian dalam bangunan. Nah, konsep itu sendiri sebenarnya sekarang sudah mulai populer kembali nih teman-teman. Yang umumnya taman hanya terletak di bagian depan dan belakang rumah, sekarang taman yang berada di tengah-tengah rumah itu sudah kembali menjadi populer di kalangan masyarakat kita. Secara parsial, sejujurnya taman itu mempunyai peran penting di dalam arsitektur rumah ya. Karena yang pertama, dia mampu menjadi paru-paru bagi bangunan, yang artinya dengan adanya inner court tersebut atau taman indoor tadi, itu mampu memberikan media untuk udara bisa mengalir dengan lebih lancar. Kemudian ketika itu terbuka sampai ke atas, area tersebut juga menjadi sumber pencahayaan alami yang bagus bagi bangunan itu sendiri. Selain itu, area taman indoor juga dapat menjadi titik refreshing bagi pengguna ruang atas kegiatan yang berada di dalam rumah. Jadi kalau misalnya kita ketahui bahwa rumah fungsinya itu aja nih, ada ruang makan, ruang kerja, ruang tamu, ruang belajar, ruang keluarga, dan sebagainya. Tetapi ketika hadir sebuah ruang inner court tadi, tambahan ruang terbuka hijau tadi di bagian dalam rumah, itu menjadi kesan baru yang membuat ruangan tersebut memiliki value lebih. Nah, selain itu, ketika taman indoor tadi ini memiliki ruang tersendiri, itu sangat memungkinkan untuk dimasukkan sebagai KDH. KDH itu adalah koefisien dasar hijau, sehingga memiliki potensi untuk menjadi area resapan dalam lingkungan bangunan kita. Yuk kita cek, ada beberapa contoh nih dari referensi yang kita buat tentang taman indoor tadi. Yang pertama itu adalah taman menyatu dengan ruang keluarga. Nah, umumnya di ruang keluarga itu terdapat ada sofa nih untuk ruang nonton TV. Kemudian kadang juga ada area untuk kita makan. Jadi ada ruang makan. Di beberapa kasus juga disatukan dengan dapur mini atau dapur bersih seperti itu. Nah, sekarang bayangkan di dalam kesatuan ruang tersebut kemudian hadir suatu ruang hijau baru yang itu dapat memberikan nuansa yang berbeda di dalam ruang. Apalagi bagi kita yang hidup di negara beriklim tropis ya. Jadi ada banyak sekali pohon-pohonan yang bisa kita gunakan di dalam ruang tersebut, tergantung kebutuhan ruangnya dan tergantung ukuran dari taman indoornya tadi. Kalau misalnya dia besar, kita bisa gunakan tanaman-tanaman yang lebih tinggi. Tapi kalau misalnya dia hanya kecil, kita bisa gunakan pot-pot atau dengan menggunakan tanaman yang berukuran sedang. Seperti contohnya ada agave, kemudian ada palem yang mudah perawatannya, kemudian ada yang lagi tenar itu seperti monstera dan sebagainya. Itu bisa dijadikan opsi untuk dimasukkan ke dalam taman indoor tadi. Kemudian poin yang kedua adalah taman di area bawah tangga. Jadi area bawah tangga ini sering sekali menjadi dead space nih teman-teman. Dead space itu area mati ya, artinya area yang jarang digunakan, maksudnya jarang ada fungsinya sehingga sulit dibersihkan juga dan tanggung gitu. Tapi pada konsep kita kali ini dengan adanya taman indoor tadi, area tersebut bisa kita ubah, kita olah menjadi area yang lebih fungsional, yang memiliki fungsi rekreasi tadi. Jadi kita bisa merefresh dengan adanya itu, yaitu dibuat dengan taman. Tapi karena biasanya umumnya area tangga itu kecil-kecil ya, nggak begitu besar, sehingga tanaman yang digunakan adalah jenis yang menggunakan pot-potan. Kemudian lantainya biasanya digunakan batu tabur seperti itu. Jadi ada opsi-opsi seperti itu yang bisa digunakan. Nah, kemudian yang ketiga ada taman yang menempel di dinding. Taman jenis ini sering kita sebut sebagai vertical garden. Ya, jadi kita menggunakan elemen dinding pada bangunan. Jadi
ketika space yang ada di bawah itu sudah tidak mencukupi dan kita tetap butuh area untuk penghijauan nih, kita bisa menggunakan dinding yang tentunya nggak sembarang dinding, posisinya kita harus tentukan di mana yang paling potensial untuk ditanami tanaman. Sekarang sudah banyak sekali jenisnya, teman-teman bisa googling atau cari referensi yang paling pas untuk kasus rumah masing-masing, yang itu bisa digunakan sebagai alternatif untuk meletakkan taman indoor tadi di dalam rumah kita. Nah, penentuan dinding tadi bisa berdasarkan posisinya terhadap bangunan. Juga perlu diperhatikan sumber cahaya yang ada, sehingga tanaman kan hidup dengan butuh cahaya yang cukup. Nah, oleh karena itu perlu diperhatikan posisinya di dalam bangunan sehingga bisa lebih optimal. Nah, poin yang keempat itu adalah taman yang berada di balkon. Nah, umumnya balkon yang ada pada bangunan itu kan biasanya kecil nih teman-teman, dan di beberapa kasus malah jarang digunakan. Tapi area tersebut bisa kita sulap menjadi taman tadi dengan beberapa cara. Salah satunya kita menggunakan tanaman yang ditanam di pot, karena itu lebih possible untuk diterapkan. Kemudian ada juga contohnya seperti sirih gading, kemudian tapak dara, ada lidah mertua, dan sebagainya. Nanti teman-teman bisa explore lebih dalam tentang ini. Kemudian poin yang kelima adalah taman di ruang kerja. Jadi ruang kerja ini adalah ruang yang sangat identik dengan tingkat stres yang sangat tinggi, sehingga kita butuh sarana ya, atau butuh spot untuk merefresh kembali otak kita. Oleh karena itu kita butuh nih elemen hijau yang melengkapi ruang tersebut agar terlihat lebih segar. Nah, karena dia berada di dalam ruang khusus, ruang sendiri yang mungkin ruang kerja juga nggak begitu besar, sehingga kita bisa menggunakan jenis tanaman yang tidak terlalu banyak menggunakan air. Contohnya seperti beberapa jenis kaktus yang mungkin hanya disiram beberapa kali sehari, sehingga bisa lebih optimal, tanaman tersebut bisa tumbuh tanpa harus perawatan yang ekstra seperti itu. Yang selanjutnya adalah tanaman yang berada di foyer. Foyer ini sebenarnya ruang transisi dari teras menuju ruang tamu ataupun dari teras menuju ke ruang keluarga. Jadi sebelum menuju ke ruang utama yang ada di dalam rumah, ada seperti ruang transisi kecil gitu yang umumnya memang disebut sebagai foyer. Nah, ruang tersebut juga sangat potensial untuk dijadikan taman mini di dalam rumah. Kita bisa gunakan jenis tanaman pot tadi, tinggal pilih yang apakah dia jenisnya bunga atau yang lebih cenderung ke hijau yang dedaunan seperti itu, sehingga lebih fresh ketika kita masuk ke dalam rumah. Sudah ada bayangan bahwa itu berada di spot yang sangat segar seperti itu. Nah, poin terakhir nih teman-teman, poin ketujuh adalah taman di kamar mandi. Awalnya mungkin terdengar aneh ya, tapi belakangan ini sekarang sudah banyak yang menggunakan konsep ini teman-teman. Taman kita hadirkan dalam kamar mandi. Tapi umumnya kamar mandi yang menggunakan jenis taman seperti ini adalah kamar mandi yang konsepnya terbuka. Dalam artian area showernya itu hampir tidak tertutupi oleh atap, tetapi secara privacy tetap terjaga ya. Biasanya sih ditemukan di villa-villa, tapi belakangan juga udah diterapkan di bangunan rumah tinggal. Jadi di antara ruang, kalau kamar mandi kan kita seperti kita ketahui ada area kering, area basah. Nah, area basahnya ini di pinggir-pinggirnya bisa diselipkan beberapa pot tanaman yang kemudian ditumbuhi tanaman-tanaman berukuran sedang di situ, yang menjadikan nuansa kamar mandi itu punya kesan yang berbeda, punya kesan yang lebih fresh seperti itu. Selain itu, tanaman yang ada di dalam juga secara tidak langsung, karena dia punya kelembaban dari area kamar mandi tadi, kemudian juga mungkin terkadang kena cipratan air atau dekat dengan sumber air, sehingga lebih mudah untuk kita melakukan perawatan. Ya, sekian tadi pembahasan kita tentang taman indoor dan beberapa spot-spot yang bisa kita explore. Semoga bermanfaat buat kita semua. Tunggu karya-karya kita selanjutnya. Sampai jumpa.